bien. No, yo mucho más. Halo sahabat YouTube dimanapun kalian berada, apa kabar? Berikut saya rangkum sebuah film yang berjudul Three Steps Above Heaven tahun 2010, yang mana menceritakan seorang anak berandalan, geng motor, mencintai gadis yang masih lugu. Seperti apa jadinya? Yuk siapkan kopi duduk manis dan inilah dia. Film dibuka dengan seorang anak berandalan yang bernama Hugo sedang menjalani persidangan karena kasus pemukulan terhadap seseorang. Hugo juga ditemani oleh kakak dan ayahnya, namanya juga dari keluarga berada. Tentu saja Hugo mudah bebas dari tuntutannya. Selepas sidang, Hugo keluar untuk menenangkan pikirannya. Di tengah jalan ia melihat seorang anak gadis cantik bernama Baby sedang melihat-lihat dari jendela mobilnya. Hugo yang mempunyai jiwa berandalan takkan melewatkan kesempatan itu untuk menggodanya. Kemudian Baby mengikuti proses pelajaran di sekolah. Baby juga mempunyai teman yang bernama Katina. Malam harinya Hugo sedang bersama geng motornya bersenang-senang layaknya anak muda yang tak mempunyai beban. Hingga Hugo dan kawan-kawan mendengar berita kalau di sebelah gangnya ada pesta tertutup. Memang dasar anak berandalan, mendengar hal tersebut langsung tancap gas ke tempat pesta itu. Sementara di tempat pesta terlihat Baby sedang PDKT dengan laki-laki yang bernama Chico. Kemudian datanglah Hugo dan kawan-kawannya yang membuat pesta itu makin rame. Teman Hugo yang bernama Polo diam-diam masuk ke kamar untuk mencuri uang dari tas milik teman Baby. Aksinya itu dipergoki oleh Katina, namun berhubung si Polo ini ganteng, Katina malah justru menganggap itu hal yang biasa saja. Baby yang marah lantaran digodain oleh Hugo kemudian menyiram dengan segelas minuman ke muka Hugo. Bersamaan dengan itu teman Hugo mengatakan kalau pemilik pesta itu sudah melapor ke polisi agar pesta itu dibubarkan. Di perjalanan pulang, Baby yang diantar oleh Chico dikagetkan oleh Hugo dan kawan-kawannya yang merusak mobil yang ia tumpangi. Bahkan ada seorang bapak-bapak yang mencoba untuk melerai, namun Hugo malah memukulnya. Chico yang merasa dalam bahaya memutuskan untuk ambil langkah 1000 meninggalkan Baby begitu saja. Baby yang tidak ada pilihan lagi akhirnya mau diantar pulang oleh Hugo. Di tengah perjalanan bertemu dengan orang tua Baby yang sedang mencari Baby karena udah larut malam belum pulang-pulang. Sang ibu pun marah-marah karena Baby sedang bersama anak berandalan. Sesampainya di rumah, ibu Baby menanyakan tentang siapa laki-laki yang sudah bersamanya semalam. Karena ibunya didatangi oleh polisi untuk dimintai keterangan perihal teman Baby yang terlibat tentang pemukulan bapak-bapak semalam. Karena tak mau ikut terlibat, Baby pun memberitahu identitas cowok yang bersamanya. Flashback ke masa lalunya Hugo. Pada dasarnya, Hugo adalah anak yang baik, berprestasi, dan sangatlah sopan. Mempunyai keluarga yang harmonis hingga suatu ketika Hugo melihat ibunya sedang main esek-esek bersama pria lain yang tentunya itu bukan ayahnya. Hal itu membuat spontan Hugo emosi dan membunuh pria itu. Itulah alasannya kenapa di awal video tadi Hugo ada di persidangan. Yang lebih mengejutkan lagi, Hugo menyimpan rahasia itu rapat-rapat. Termasuk ayahnya juga tidak dikasih tahu. Alasan Hugo menyimpan rahasia itu hanya karena semata-mata tak ingin keluarganya hancur. Itulah sebabnya Hugo menjadi anak berandalan karena beban pikiran yang ia simpan sendiri. Sobre todo con algún suceso violento como este. Sementara Baby mendapat telepon dari ibu Katina yang menanyakan keberadaan Katina sebab sudah larut malam belum pulang-pulang juga. Baby yang sedang tidak bersama dengan Katina mencoba berbohong untuk mengatakan kalau Katina sedang bersamanya. Setelah itu Baby bingung sendiri dan memutuskan untuk mencari keberadaan Katina. Yang ternyata Katina sedang bersama Polo di tengah balapan liar. Kemudian Baby menyampaikan kalau tadi ibunya sedang mencarinya dan menyuruh Katina untuk segera pulang. Hugo yang sudah pasti ada di situ menggoda Baby. Namun Baby malah bersikap judes dan mengatakan Hugo sebentar lagi akan ditangkap karena identitasnya sudah Baby berikan. Kemudian Hugo meminta agar Baby mau jadi partner Hugo di balapan itu. Namun Baby menolak mentah-mentah hingga Hugo meminta teman ceweknya yang bernama Ravela untuk menjadi partnernya nanti.
Karena ejekan Rafaela, Baby akhirnya mau ikut balapan itu dan menjadi partner musuh bebuyutan si Hugo, yaitu Gino. Sepanjang balapan, Baby hanya bisa berteriak-teriak karena merasa ketakutan. Kemudian datanglah polisi yang membubarkan balapan itu. Hugo berhasil mengajak kabur Baby, namun polisi sudah berhasil mengambil gambar Hugo dan juga Baby untuk dijadikan bahan berita. Saat kabur itu, Hugo meminta agar Baby sembunyi di kolong jembatan, sementara Hugo akan mengalihkan kejaran polisi itu. Saat Hugo kembali, Baby sudah penuh dengan kotoran air comberan. Lantas Hugo mengantarkan Baby pulang. Di malam itu juga Hugo dan Baby terbawa suasana dan melakukan ciuman pertamanya buat Baby. Sehabis mengantar Baby, Hugo bertemu dengan Rafaela yang ternyata Hugo sudah menjalin hubungan asmara dengan Rafaela. Lantas mereka berdua pun melakukan perbuatan asusila. Esok harinya Hugo dibantu dengan Polo masuk ke kamar Baby dan menempelkan sesuatu di plafon kamar Baby. Terlihat Baby yang sekarang sudah mulai tertarik dengan Hugo, ditambah dia melihat ke plafon yang ada foto dirinya bersama Hugo. Terlihat kini Baby sudah mulai nakal masuk ke dalam klub malam hanya untuk bertemu dengan Hugo. Hugo yang dari tadi memperhatikan Baby membuat Rafaela menjadi cemburu. Rafaela ini nampaknya belum sadar juga kalau dirinya sedang dimanfaatin oleh Hugo hanya untuk enak-enak saja. Karena pulang larut malam, Baby dimarahin oleh ibunya. Karena semenjak Baby kenal dengan anak berandalan itu, Baby menjadi nakal. Ditambah lagi foto Baby yang ada di berita membuat ibunya makin geram. Dimarahin ibunya bukannya nurut, malah Baby berencana kabur dari rumah. Esok paginya saat Baby mau kabur dari sekolah, dipergoki oleh gurunya. Mereka berdua berniat bersenang-senang, namun di tengah perjalanan Hugo melihat ibunya sedang bersama selingkuhannya. Hal itu membuat Hugo jadi emosi dan menggeber-geber motornya. Kemudian mereka berdua tibalah di tepi pantai dan Hugo bercerita kalau tadi dia melihat ibunya sedang bersama selingkuhannya. Dan hanya dengan Baby lah ia bercerita tentang perselingkuhan ibunya itu. Lantas mereka berdua pun bermesra-mesraan di pinggir pantai, seakan-akan dunia milik berdua saja, yang lain hanya ngontrak. Baby mengatakan kalau dia pengen mempunyai rumah di pinggir pantai, lalu Hugo dengan segala kemampuannya pasti punya rencana untuk mengabulkan permintaan Baby itu. Usai kabur, setibanya di rumah, Baby mendapati ibunya sedang bersama laki-laki yang bernama Gustavo. Dengan maksud ibunya ingin menjodohkan Baby dengan pria tersebut. Tentu saja Baby menolak niat baik ibunya itu karena dia sudah kesengsem sama si Hugo. Kedekatan Hugo dan Baby ini membuat Rafaela makin cemburu saja dan melabrak Baby dengan mengatakan kalau Hugo ini adalah kekasihnya dan ia sudah pernah melakukan adu gesek berdua. Baby mendengar hal itu langsung emosi karena menurut dia Hugo hanya sayang sama Baby saja, hingga terjadilah adu jambak di antara ras terkuat di dunia ini. Malam harinya ayah Baby datang ke rumah Hugo dan kemudian mengajaknya ke bar agar bisa mengobrol leluasa. Hugo menjelaskan kalau dia akan menjaga Baby baik-baik karena dengan kemunculan Baby ini membuat hidup Hugo jadi lebih berwarna lagi. Mendengar hal itu, ayah Baby tentunya percaya dengan Hugo. Mendengar Baby terancam nilainya buruk, sebagai sang ibu lantas melarang Baby untuk keluyuran selama beberapa hari ke depan. Baby pun menjadi galau dan menghubungi Hugo. Tanpa diduga, Hugo bisa menyelinap ke kamar Baby dan mengajaknya ke sesuatu tempat yang ternyata di situ sudah ada Polo dan Katina. Mereka pun lantas bersenang-senang. Hugo yang mengetahui Baby nilainya jelek lantas menemui gurunya minta agar sang guru memberikan nilai yang bagus buat Baby. Hugo mengancam akan melukai anjing peliharaan guru itu, sementara anjing itu sudah diculik oleh teman-teman Hugo. Sore itu Hugo mengajak keluar Baby ke sesuatu tempat yang ternyata Hugo memberikan rumah impian Baby selama ini, dan di tempat itu juga Baby menyerahkan mahkota kesuciannya untuk yang pertama kalinya dia lakukan buat Hugo.
No, yo mucho más. Keesokan harinya, Baby mengundang Hugo dan Polo ke rumahnya. Tentu saja Baby ketagihan enak-enak dengan Hugo dan ingin mengulanginya lagi. Namun pas baru mau mulai, Baby mendengar banyak orang di rumahnya yang ternyata Polo mengundang teman-temannya tanpa sepengetahuan Baby. Terang saja Baby marah dan mengusir semua dari rumahnya, tak terkecuali Hugo. Esok harinya Hugo sedang menjalani persidangan atas kasus pemukulan bapak-bapak tempo hari. Namun berkat kesaksian palsu Baby, Hugo dinyatakan bebas. Melihat kesaksian palsu Baby itu, ibunya sangatlah marah. Kenapa anak berandalan seperti itu harus dibelain? Tibalah saatnya kelulusan Baby dan ternyata Baby mendapatkan nilai bagus. Mengetahui itu, Hugo lantas mengembalikan anjing punya guru tersebut. Sementara Baby sangatlah senang dengan nilainya yang sangat bagus itu. Namun guru itu bilang kalau nilai Baby bagus karena permintaan Hugo. Mendengar hal itu, Baby sangatlah kecewa terhadap Hugo dan meminta agar tidak menghubunginya lagi. Hari demi hari yang ternyata Hugo dan Baby sama-sama masih saling sayang satu sama lainnya. Hingga Hugo menghadiri pesta kelulusan Baby yang diadakan di rumahnya. Walaupun tanpa undangan, namun Hugo nekat datang. Baby yang melihat Hugo datang sangatlah senang. Bersamaan dengan itu, adik Baby mendapatkan telepon kalau Polo dan Katina kecelakaan. Lantas Hugo dan Baby menuju ke TKP. Katina terlihat luka di mukanya, namun Polo sudah tidak bernyawa lagi. Baby melihat hal itu malah justru menyalahkan Hugo karena menganggap Hugo lah biang keroknya. Namun pada dasarnya itu bukanlah kesalahan Hugo semata. Hugo yang merasa dipojokkan refleks menampar wajah Baby. Saat itulah Baby merasa nggak percaya Hugo sudah main tangan terhadapnya. Kini Hugo tinggallah sendiri, sahabatnya Polo sudah tiada dan kekasihnya sendiri sudah pergi meninggalkannya, memilih pria lain, yaitu Gustavo. Terakhir Hugo bersama kakaknya pergi meninggalkan kota itu dan mengubur dalam-dalam segala kenangan indahnya bersama Baby. Tamat. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Ending yang menyedihkan. Pada akhirnya hanya 3 hal yang penting. Seberapa besar kamu mencintai, seberapa lembut kamu hidup, dan betapa anggun kamu untuk melepaskannya. Saya Moel mengucapkan terima kasih, pamit undur diri, dan sampai jumpa.